Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di tengah ambisi dan rasa ingin tahu manusia, eksperimen yang tampak cerdas sering berubah menjadi mimpi buruk yang tak terduga. Kisah ini bercerita tentang ilmuwan muda bernama Victor, yang nekat menentang hukum alam dengan menghidupkan makhluk dari kematian, sehingga memicu kekacauan yang penuh risiko. Kali ini, kita akan membahas film Victor Frankenstein 2015, di mana Victor, bersama asistennya Igor, harus menghadapi konsekuensi dari ciptaannya sendiri. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu bagaimana perjuangan mereka dimulai hingga menghadapi akhir yang penuh ketegangan. Cerita dibuka dengan suasana malam di kota London yang dipenuhi cahaya dan sorak penonton. Pada saat itulah pertunjukan sirkus milik Lord Barnaby sedang berlangsung meriah. Di balik gemerlap panggung tersebut, hiduplah seorang pria bernama Igor Straussman. Bagi Igor, sirkus bukan sekedar tempat untuk mencari nafkah, melainkan satu-satunya dunia yang pernah ia kenal. Di antara para anggota sirkus, sebagian besar menjalin hubungan layaknya sebuah keluarga. Namun hal itu tidak berlaku bagi Igor. Ia hanyalah seorang badut yang kerap dijadikan bahan ejekan dan hiburan semata. Setiap malam, Igor harus menerima perlakuan kasar demi menghibur penonton. Tubuhnya sering dijadikan sasaran kekerasan di atas panggung. Meski demikian, ia tidak pernah mempersoalkan semua perlakuan tersebut. Baginya, yang terpenting adalah mampu bertahan hidup. Terlebih lagi, Igor belum pernah mengenal kehidupan di luar sirkus. Di balik kondisi fisiknya yang terbatas, ia ternyata menyimpan kecerdasan luar biasa, terutama dalam bidang kedokteran. Ia memiliki ketertarikan besar pada anatomi tubuh dan ilmu medis, hingga sering mempelajarinya secara diam-diam. Dari titik inilah, tanpa ia sadari, jalan hidup Igor perlahan mulai berubah dan mengarah pada sebuah takdir yang sama sekali berbeda. Malam itu, suasana sirkus semakin memanas ketika sebuah atraksi berbahaya dimulai. Lorelei, gadis cantik yang diam-diam menarik perhatian Igor, tampil membawakan pertunjukan menantang maut di hadapan para penonton. Sorak kagum memenuhi arena, hingga sebuah kejadian tak terduga berubah menjadi petaka. Di tengah pertunjukan, tali yang menopang tubuh Lorelei tiba-tiba putus. Igor langsung berlari mendekat untuk memberikan pertolongan. Tak lama kemudian, Victor muncul dan ikut membantu menyelamatkannya. Dengan sigap, Victor merobek sebagian pakaian Lorelei untuk memeriksa kondisinya. Mereka segera menyadari bahwa tulang rusuk Lorelei mengalami cedera serius hingga mengganggu pernapasannya. Berkat pengetahuan medis Igor serta jam saku milik Victor yang digunakan sebagai alat darurat, pertolongan pertama berhasil dilakukan dengan cepat sebelum kondisi Lorelei semakin memburuk. Namun keberhasilan itu justru memicu amarah Barnaby, pemilik sirkus. Merasa harga dirinya tercoreng di hadapan penonton, Barnaby melampiaskan kemarahannya kepada Igor. Buku catatan medis milik Igor dibakar, lalu ia dikurung secara kejam di dalam kandang. Namun di luar perkiraan, Victor yang sempat melihat sisa-sisa catatan tersebut, langsung menyadari kecerdasan luar biasa yang dimiliki Igor. Kemudian, tanpa ragu, Victor kembali ke sirkus dan membuka gembok kandang dengan memanfaatkan magnet yang ia miliki. Namun sebelum mereka berhasil melarikan diri, Barnaby keburu mengetahui rencana tersebut. Keributan pun pecah, dan bentrokan tidak dapat dihindari. Dalam upaya pelarian tersebut, Victor dan Igor sempat terkepung dan nyaris terkena tembakan. Namun berkat kecerdikannya, Victor menciptakan efek cahaya dari pantulan cermin, hingga membuat para pengejar saling menyerang satu sama lain. Berkat rencana cerdik itu, Victor dan Igor akhirnya berhasil meloloskan diri melalui selokan bawah tanah. Sesampainya di rumah, Victor langsung bertindak untuk membantu Igor. Ia segera menyadari bahwa tonjolan besar di punggung Igor bukanlah cacat sejak lahir,
melainkan bisul yang telah dibiarkan tumbuh selama bertahun-tahun. Victor pun mengeluarkan cairan tersebut hingga habis, lalu membenahi posisi tulang belakang Igor agar tidak lagi menekan tubuhnya. Setelah itu, Victor memberikan penyangga sederhana agar postur Igor dapat bertahan lebih tegak. Untuk pertama kalinya, Igor mampu berdiri dengan tubuh yang lebih lurus, meski masih terasa asing baginya. Sebelum pergi, Victor menyuruhnya membersihkan diri dan merapikan rambut. Ia juga memberinya nama baru, Igor, sebagai awal dari kehidupan yang benar-benar berbeda. Akhirnya setelah membersihkan diri dan merapikan penampilan, sosok Igor berubah drastis dari pria lusuh menjadi terlihat rapi dan menawan. Keesokan harinya, Barnaby melapor ke pihak kepolisian dan memfitnah Igor telah mencuri uang sirkus. Ia juga menuduh Igor sebagai pelaku kerusuhan yang menyebabkan salah satu pekerja tewas. Laporan tersebut segera ditangani oleh Inspektur Turpin, pemimpin kepolisian yang dikenal tegas dan kejam. Namun pencarian itu tidak membuahkan hasil. Polisi hanya menemukan kain rajutan milik Igor, serta sebuah gambar wajah Igor di dalam kamar. Berbekal temuan tersebut, Turpin memerintahkan anak buahnya menyebarkan selebaran buronan atas nama Igor. Pada pagi hari berikutnya, Igor menemukan secarik pesan yang ditinggalkan oleh Victor. Dalam catatan itu tertulis bahwa Victor pergi ke kampus dan baru akan kembali saat malam tiba. Ia juga meninggalkan sejumlah uang kecil agar Igor dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengetahui Victor tidak berada di rumah, Igor memutuskan untuk menjenguk Lorelei, wanita yang diam-diam ia kagumi, yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun setibanya di sana, Igor mendapati Lorelei belum juga sadarkan diri dari kondisinya. Untuk memastikan keadaannya tetap terjaga, Igor menggunakan sisa uang yang ia miliki dan menyarankan perawat agar memberikan salep tertentu yang ia sebutkan. Sebelum meninggalkan rumah sakit, Igor menitipkan pesan bahwa ia akan kembali menjenguk Lorelei di lain waktu. Dalam perjalanan kembali, Igor dikejutkan oleh deretan selebaran buronan yang menempel di dinding-dinding kota. Langkahnya sontak terhenti saat ia menyadari wajahnya terpampang jelas dengan tuduhan pembunuhan yang mengerikan. Tanpa sadar, Igor hampir tertabrak kuda yang melintas dan terjatuh keras, menyebabkan tubuhnya menghantam trotoar. Sementara itu, di kantor kepolisian, Turpin, yang dikenal sebagai pemimpin polisi sekaligus rohaniwan, mulai merasakan adanya kejanggalan dari serangkaian peristiwa yang terjadi. Nalurinya mengatakan bahwa kasus ini tidak sesederhana yang terlihat. Ia menduga insiden di sirkus pada malam sebelumnya berkaitan erat dengan kasus transaksi ilegal, serta perdagangan organ manusia dan hewan yang pernah terjadi 6 bulan lalu. Turpin juga yakin bahwa sosok yang membantu Igor malam itu merupakan orang yang sama di balik kasus tersebut, terlebih setelah ditemukannya potongan kaki singa di dalam sebuah kantong di lokasi kejadian. Pada malam hari, Igor tampak murung setelah membaca selebaran buronan yang menuduhnya sebagai pembunuh. Wajahnya dipenuhi kekecewaan dan ketakutan. Melihat hal itu, Victor berusaha menenangkannya dengan mengatakan bahwa polisi sebenarnya hanya memburu sosok lama yang tak memiliki identitas. Victor menegaskan bahwa pria dengan punggung bengkok itu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa sekarang hanyalah Igor, seorang lelaki dengan kecerdasan luar biasa, jauh melampaui peran yang selama ini memenjarakannya sebagai badut sirkus. Saat makan malam berlangsung, Igor akhirnya memberanikan diri menanyakan alasan Victor datang ke sirkus dan mengapa ia memilih menolongnya pada malam itu. Dengan nada tenang, Victor menjelaskan bahwa kedatangannya ke sirkus memang bertujuan mencari bangkai hewan sebagai bahan percobaan. Ia juga menegaskan bahwa keputusannya menyelamatkan Igor bukan didorong oleh rasa iba, melainkan karena ia melihat kecerdasan serta pemahaman Igor tentang anatomi tubuh. Untuk membuktikan maksudnya, Victor kemudian mengajak Igor menuju laboratorium pribadinya dan memperlihatkan eksperimen yang sedang ia kerjakan. Di tempat itu, tampak 2 bola mata manusia yang telah disimpan selama 3 bulan dalam cairan khusus.
Victor lalu memaparkan teorinya bahwa sesuatu yang telah mati sebenarnya masih memiliki kemungkinan untuk dihidupkan kembali. Tanpa ragu, ia mengaktifkan alat ciptaannya yang mampu menghantarkan aliran listrik ke objek tersebut. Igor pun terkejut ketika melihat kedua bola mata itu mulai bergetar dan berkedip saat terkena cahaya, seolah menunjukkan tanda kehidupan. Namun setelah mengamati lebih teliti, Igor menyadari adanya kesalahan pada penyambungan sistem saraf, karena kedua bola mata tersebut tidak bergerak secara selaras. Alih-alih kecewa, Victor justru tampak puas mendengar penjelasan itu. Keyakinannya semakin kuat bahwa Igor memiliki kemampuan luar biasa, dan akan menjadi bagian penting dalam eksperimen-eksperimen besar yang tengah ia rencanakan. Sejak saat itu, Victor memberi kebebasan penuh kepada Igor untuk membaca seluruh buku ilmiah yang tersimpan di laboratorium. Ia bahkan menyediakan sebuah ruangan khusus agar Igor dapat melakukan eksperimen sendiri tanpa gangguan. Bagi Igor, yang sebelumnya hidup dalam tekanan dan hinaan, kesempatan ini terasa seperti anugerah besar. Untuk pertama kalinya, ia dapat menyalurkan rasa ingin tahunya terhadap dunia anatomi secara bebas. Hari demi hari berlalu, dan Victor kerap membawa berbagai bagian tubuh hewan maupun manusia dari lantai bawah untuk diserahkan kepada Igor agar dipelajari lebih lanjut. Tanpa mengetahui asal-usul organ-organ tersebut, Igor tenggelam dalam penelitiannya dengan penuh semangat. Ia berusaha menyempurnakan jaringan saraf dari potongan tubuh yang ada di hadapannya. Namun di sisi lain, Victor tetap menyimpan rahasia besar mengenai aktivitasnya di lantai bawah, dan dengan tegas melarang Igor menanyakan hal itu sedikit pun. Pada suatu kesempatan, Victor mengajak Igor menghadiri sebuah pertemuan keluarga kalangan bangsawan. Di sana, Igor untuk pertama kalinya berada di lingkungan kaum elit kota, sebuah dunia yang terasa asing dan jauh dari kehidupannya selama ini. Di luar dugaan, dalam acara tersebut Igor kembali berhadapan dengan wanita yang selama ini mengisi pikirannya, Lorelei. Awalnya Igor tampak ragu untuk mendekat. Namun justru Lorelei yang lebih dahulu menyapanya. Keterkejutannya tak dapat disembunyikan saat ia menyadari bahwa pria di hadapannya adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya. Suasana pun berubah menjadi haru ketika keduanya mulai berbincang hangat, saling menanyakan kabar setelah lama terpisah. Tak lama kemudian, Victor menghampiri mereka dan mengajak keduanya bergabung dalam jamuan makan malam. Di sela percakapan, Victor mulai mengungkapkan pemikirannya mengenai penelitian yang tengah ia kerjakan, sebuah ambisi besar untuk menciptakan penemuan baru dengan cara menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati. Mendengar hal itu, Lorelei menunjukkan keraguannya dan menilai gagasan tersebut bertentangan dengan hukum alam. Menurut Lorelei, kematian adalah batas yang tidak seharusnya dilanggar. Namun Victor tetap bersikeras menjelaskan teorinya dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Igor mencoba menenangkan Lorelei dan meyakinkannya bahwa semua yang mereka lakukan semata-mata demi kemajuan ilmu pengetahuan. Meski masih diliputi keraguan, Lorelei memilih untuk tidak memperpanjang perdebatan. Sepulang dari acara tersebut, Victor segera membawa Igor menuju ruang bawah tanah yang selama ini ia rahasiakan. Saat pintu besi besar itu terbuka, Igor terperangah melihat ruangan luas yang dipenuhi berbagai peralatan aneh, serta tabung-tabung kaca berisi organ tubuh. Rasa penasaran bercampur ngeri pun menyelimuti dirinya. Semua pertanyaan Igor akhirnya terjawab ketika Victor memperlihatkan hasil penelitiannya, sebuah makhluk hasil gabungan dari berbagai bagian tubuh. Ternyata selama ini, organ-organ yang Igor bantu perbaiki jaringan sarafnya telah disusun untuk membentuk tubuh makhluk tersebut. Karena seluruh bagiannya telah lengkap, Victor melanjutkan percobaan berikutnya dengan mengalirkan listrik bertegangan tinggi ke tubuh ciptaannya. Sesaat kemudian, makhluk itu mulai bergerak dan bernapas, meski hanya sebentar dan belum mampu bangkit sepenuhnya. Namun bagi Victor, momen tersebut sudah cukup untuk menandai awal dari keberhasilan besar. Dengan penuh keyakinan, ia pun menetapkan Igor sebagai rekan penelitiannya dan berencana membawanya ke kampus keesokan hari untuk mempresentasikan penemuan luar biasa itu. Tanpa sepengetahuan Victor, Igor diam-diam menuliskan sebuah surat dan mengirimkannya kepada Lorelei. Dalam pesan itu, ia mengundangnya untuk hadir dan menyaksikan langsung presentasi penelitian yang akan mereka lakukan. Dear Lorelei, Igor. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Dengan keyakinan penuh,
Victor berdiri di hadapan para dosen dan mahasiswa yang memenuhi ruangan. Ia menyampaikan pandangannya bahwa kematian tidak lagi pantas ditakuti. Menurutnya, kemajuan ilmu pengetahuan mampu membuka jalan untuk mengubah kematian menjadi bentuk kehidupan baru. Tanpa menunda, Victor segera mengaktifkan mesin ciptaannya dan mengalirkan arus listrik ke tubuh makhluk hasil eksperimen tersebut. Namun hasil awal jauh dari harapan. Tidak ada tanda kehidupan, selain kondisi tubuh yang justru semakin rusak akibat proses pembusukan. Melihat kegagalan itu, sebagian besar hadirin memilih meninggalkan aula. Akhirnya, ruangan tersebut hanya menyisakan Victor, Igor, Lorelei, serta seorang bangsawan yang tetap bertahan untuk menyaksikan percobaan itu. Menolak menyerah, Victor meningkatkan daya listrik hingga batas maksimal. Beberapa saat kemudian, perubahan mengejutkan mulai terjadi. Tubuh makhluk itu bergerak perlahan. Napas berat terdengar, disertai getaran kuat di seluruh badannya. Namun kebangkitan itu justru berubah menjadi mimpi buruk. Makhluk tersebut mengamuk tanpa kendali dan mulai menghancurkan apapun di sekitarnya. Di tengah kepanikan, Victor dan Igor berusaha keras menghentikannya. Pergulatan sengit pun tak terelakkan hingga hampir mencelakakan Igor. Berkat kecerdikan dan kerjasama mereka, makhluk itu akhirnya berhasil dilumpuhkan dan kembali tak bernyawa. Kehebohan yang terjadi usai percobaan tersebut justru menarik perhatian seorang tamu penting yang hadir di dalam ruangan. Ia adalah Finnegan, seorang bangsawan berpengaruh yang sejak awal mengamati penelitian Victor dengan penuh minat. Tanpa ragu, Finnegan menghampiri Victor dan menyatakan kekagumannya, bahkan menawarkan dukungan penuh berupa pendanaan tanpa batas untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. Tawaran itu semakin memicu ambisi Victor. Pikirannya pun melangkah lebih jauh, menuju rencana yang jauh lebih berani. Kali ini, ia bertekad melakukan eksperimen pada tubuh manusia sungguhan. Mendengar niat tersebut, Igor langsung diliputi kegelisahan dan penolakan. Kekhawatirannya beralasan, karena percobaan kali ini tidak lagi melibatkan tubuh hewan, melainkan manusia, dengan risiko yang jauh lebih besar dan berbahaya. Namun Victor sama sekali tidak berniat mengurungkan langkahnya. Ia bersikeras melanjutkan ambisi tersebut, dan menganggap keraguan Igor sebagai penghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Amarahnya pun meledak, hingga ia memarahi Igor yang menurutnya justru menghalangi penelitian besar yang tengah ia kejar. Beberapa hari berselang, Turpin mendatangi rumah Victor bersama para pengawalnya. Saat berada di dalam rumah itu, Turpin diam-diam menyadari sebuah hal penting. Ia mengenali bahwa Igor sebenarnya adalah pria bertubuh bungkuk yang dahulu bekerja di sirkus. Meski demikian, kecurigaan itu tidak langsung ia ungkapkan dan Turpin memilih memusatkan perhatiannya pada tujuan utama kedatangannya. Ia kemudian menanyai Victor mengenai keributan yang sempat terjadi di kampus beberapa waktu lalu. Tidak ingin rahasianya terungkap, Victor menjawab dengan tenang dan berkilah bahwa dirinya hanya sedang meneliti tingkat kecerdasan seekor simpanse. Jawaban tersebut jelas tidak memuaskan Turpin. Dengan nada curiga, ia kembali menyinggung dugaan bahwa penelitian Victor berkaitan dengan serangkaian kasus pencurian bagian tubuh hewan yang terjadi 6 bulan sebelumnya. Dengan sikap tegas, Turpin menuntut agar Victor menyerahkan seluruh catatan penelitiannya selama periode tersebut. Merasa tuduhan itu tidak berdasar dan menganggap dirinya dilecehkan, Victor pun kehilangan kesabaran. Ia mengakhiri pembicaraan secara kasar dan mengusir mereka keluar dari rumahnya. Namun sebelum pergi, Turpin sempat melontarkan peringatan dingin. Ia menegaskan bahwa dirinya akan kembali, kali ini dengan membawa surat perintah penggeledahan. Pada pagi harinya, Victor kembali tenggelam dalam kegiatannya di rumah. Ia menghabiskan waktu dengan menggambar anatomi tubuh manusia yang telah ia siapkan sebagai bahan penelitian berikutnya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama ketika ayahnya tiba-tiba datang dengan raut wajah penuh kemarahan. Usai menerima pesan dari pihak kampus yang menyatakan bahwa Victor kerap mengabaikan kewajibannya dan terancam dikeluarkan. Menyadari situasi yang kembali memanas, Victor berusaha menahan diri dan menjelaskan bahwa seluruh perhatiannya kini tercurah pada sebuah penelitian besar. Ia yakin apa yang sedang ia lakukan kelak akan membawa nama baik dan kebanggaan bagi keluarga mereka. Sayangnya, penjelasan itu tidak sedikit pun melunakkan hati sang ayah.
Ia justru menilai Victor telah menyia-nyiakan pendidikannya dan bertindak gegabah dengan mengikuti obsesi yang dianggapnya tidak masuk akal. You've done it again, Victor. Begitu setelah ayahnya pergi, Victor berdiri termenung, menatap kosong di area jendela kerjanya, memikirkan hidupnya yang kian rumit dan berantakan. Menyadari kepedihan sahabatnya, Igor mencoba mengalihkan fokus dengan membahas aspek teknis penelitian mereka, khususnya soal sumber listrik yang dibutuhkan untuk menghidupkan tubuh manusia ciptaan mereka kelak. Percakapan mereka berlangsung intens dan panjang. Pada akhirnya, keduanya menyadari bahwa satu-satunya sumber daya yang cukup kuat untuk membangkitkan makhluk itu hanyalah energi petir. Sayangnya, peralatan yang mereka miliki saat ini belum mampu menahan kekuatan sebesar itu. Demi menjaga kestabilan arus listrik, Igor menyarankan agar tubuh ciptaan tersebut dilengkapi dengan 2 paru-paru dan 2 jantung, sehingga energi dari petir dapat diserap dan disalurkan dengan lebih aman. Let's do that. Sementara itu, Turpin dibuat bingung karena tidak mendapat izin menggeledah rumah Victor, padahal semua persyaratan telah terpenuhi seperti seharusnya. Beberapa hari kemudian, Igor meminta izin untuk menghadiri pesta yang diundang oleh Lorelai, dan Victor dengan penuh pengertian pun memberinya izin. Begitu Igor kembali dari pesta, ia terkejut menyaksikan Turpin beserta barisan polisi yang bersiap menggeledah rumah Victor. Sayangnya, usaha mereka sia-sia karena pintu rumah telah digembok rapat dari dalam. Di sisi lain, suasana di laboratorium mendadak kacau. Igor yang panik segera menyarankan agar Victor cepat melarikan diri sebelum situasi semakin berbahaya. Namun sebelum sempat bergerak, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terperangah. Sebuah mayat tanpa bola mata yang tersimpan di dalam tabung kaca. Belum sempat ia bertanya, Turpin sudah berhasil masuk dan mengacungkan senjatanya ke arah Victor. Dalam ketegangan itu, Victor menjelaskan bahwa mayat tersebut bukan korban pembunuhan, melainkan sahabatnya sendiri yang meninggal karena overdosis. Ia menegaskan bahwa ia tidak bersalah, dan semua bagian tubuh yang digunakan berasal dari orang-orang yang telah meninggal, bukan hasil kejahatan. Ketidakpercayaan Turpin membuat pertarungan sengit pun tak terelakkan. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Victor berusaha melawan sekuat tenaga hingga berhasil melumpuhkan Turpin dan menjebak tangannya ke mesin hingga putus. Segera setelah itu, mereka melarikan diri melalui selokan rumah menuju kediaman Finnegan, sang investor. Setibanya di sana, Finnegan segera menyiapkan jalan bagi mereka untuk meninggalkan London. Bahkan ia menawarkan tempat aman di lahan keluarganya, sebuah kastil di Skotlandia. Di lokasi itu, Finnegan memberi kebebasan penuh bagi Victor dan Igor untuk melakukan eksperimen tanpa batas. Namun Igor, yang khawatir dengan ambisi ilmiah Victor, menolak dan mendesak sahabatnya untuk menghentikan rencana-rencana yang berbahaya. Sayangnya, obsesi Victor membuatnya marah dan ia meninggalkan Igor begitu saja. Menyadari jalan mereka kini berbeda, Finnegan pun melihat Igor sebagai penghalang dan memutuskan untuk menyingkirkannya dengan menculiknya, lalu melemparkannya ke sungai. Beruntung, Igor berhasil melepaskan ikatan di kakinya dan kembali ke permukaan tepat sebelum kehilangan napas terakhirnya. Setelah selamat dari insiden yang nyaris merenggut nyawanya, Igor terbangun di kamar bersama Lorelai. Matanya tertuju pada jam saku pemberian Victor, yang seolah menyimpan pesan penting. Kenangan masa kecil Victor muncul di benaknya. Peristiwa tersesat di hutan bersalju bersama adiknya, yang sayangnya tidak selamat. Kini jam saku itu mengungkap nama sang adik, Henry Frankenstein, membuktikan bahwa mayat yang pernah mereka lihat adalah saudaranya sendiri. Mengingat hal itu, Igor memutuskan untuk segera menyusul Victor. Meski Lorelai menasihati agar ia beristirahat hingga pulih sepenuhnya, Igor bersikeras untuk bergerak. Rasa tanggung jawab dan hutang budi pada Victor membuatnya tak rela meninggalkannya sendirian menghadapi bahaya. Akhirnya, Lorelai setuju dan keduanya berangkat menuju Skotlandia. Dalam perjalanan, tanpa diduga, Turpin muncul kembali berusaha menghadang.
Beruntung Igor menyadari kehadirannya lebih dulu dan berhasil menghindar melalui jalur alternatif. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, Igor sampai di lokasi tujuan. Ia terkejut melihat bahwa percobaan Victor sudah berada di tahap akhir. Tubuh manusia raksasa yang diciptakan siap menerima aliran listrik petir. Tanpa menunda waktu, Igor berlari untuk menghentikan eksperimen itu, mencoba meyakinkan Victor bahwa percobaan ini terlalu berbahaya. Namun, Victor sama sekali tidak menggubris. Dengan sinis, ia menyatakan tekadnya untuk tetap melanjutkan percobaan, bahkan mengancam akan memaketkan adiknya sendiri. Dengan aba-aba dari Victor, tubuh raksasa itu perlahan diangkat ke posisi yang diinginkan. Finnegan, Victor, dan seluruh tim berdiri menunggu momen yang menentukan dengan tegang. Saat petir menyambar dan arus listrik mengalir, tubuh ciptaan Victor mulai berguncang hebat. Tidak lama kemudian, makhluk itu benar-benar bernapas dan mulai menggerakkan tangannya. Seluruh orang yang menyaksikan terdiam terpana, meski rasa kagum itu tak bertahan lama. Tiba-tiba, sambaran petir besar menghantam makhluk itu, membuatnya terjatuh dan menimpa Finnegan, hingga tewas seketika. Kekacauan melanda saat Victor panik mencoba mengendalikan situasi. Namun keadaan justru semakin tak terkendali. Tak lama kemudian, Turpin muncul dan tak mampu menahan amarahnya. Ia berteriak menuduh Victor menempuh jalan setan dan akan menerima kutukan dari Tuhan. Mendengar itu, Victor hanya tertawa, menolak percaya pada Tuhan, dan justru membanggakan ciptaannya sendiri. Sementara itu, makhluk buatan Victor perlahan bangkit dan melangkah mendekatinya. Victor, yang dipenuhi rasa haru, mencoba merangkul ciptaannya, namun segera menyadari bahwa makhluk itu sama sekali tak memiliki perasaan. Menyadari bahaya, Turpin menembakkan pistolnya. Namun tindakan itu justru memicu amukan makhluk tersebut. Victor dicekik dan dilempar, sementara Turpin dihantam satu pukulan hingga tewas seketika. Menyaksikan kejadian itu, Igor dan Victor sadar bahwa mereka harus bekerja sama. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, keduanya pun berjuang keras menghadapi monster ciptaan Victor yang mengamuk tak terkendali. Pada satu kesempatan, Igor berhasil menusuk jantung makhluk itu. Namun ia lupa bahwa makhluk tersebut memiliki dua jantung. Dalam sekejap, Igor dibuat tak berdaya dan terjatuh pingsan. Kini hanya Victor yang tersisa. Ia terus berjuang dengan sisa tenaganya, hingga akhirnya berhasil menusuk jantung terakhir dari ciptaannya. Tubuh raksasa itu pun ambruk dan mati seketika. Beberapa saat kemudian, Igor tersadar. Ia mencari Victor ke segala arah. Namun sosok sahabatnya itu sudah tak terlihat. Rasa khawatir Igor sedikit terobati saat Lorelai datang, membawa sepucuk surat peninggalan Victor. Dalam surat itu, Victor menulis bahwa ia pergi untuk menyempurnakan penemuannya di tempat lain. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Victor Frankenstein 2015. Sebuah kisah penuh dramatis dan sains yang menegangkan, memperlihatkan perjuangan ilmuwan menghadapi ambisi besar, ciptaan hidup dari kematian, dan konsekuensi dari obsesi manusia terhadap ilmu pengetahuan. Semoga rangkuman dari kembang sarjana film ini bisa menambah wawasan sekaligus menemani waktu santai kalian. Admin mohon maaf apabila masih terdapat kekeliruan dalam penyampaian alur cerita, penyebutan nama tokoh, maupun detail lainnya. Terima kasih sudah menyimak dan terus mendukung Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.